Di setiap hari, jutaan orang Indonesia membuka media sosial untuk mencari informasi, mengikuti tren, dan juga menyuarakan pendapat. Namun di balik derasnya arus informasi itu, terdapat kisah-kisah yang tidak sekadar viral. Kisah tentang dugaan kekerasan aparat, tuntutan keadilan, dan suara publik yang berusaha melawan lupa. Ketika proses hukum dipertanyakan, masyarakat bergerak melalui layar ponsel mereka. Pertanyaannya, apakah viralitas mampu menghadirkan keadilan? Di era digital, sebuah unggahan dapat menjangkau jutaan orang hanya dalam hitungan jam. Tagar, video pendek, hingga komentar warganet mampu membentuk opini publik dengan sangat cepat. Media sosial bukan lagi sekedar tempat berbagi cerita. Ia telah menjadi ruang publik baru, tempat masyarakat menyampaikan kritik, membangun solidaritas, dan menuntut keadilan. Namun, viralitas tidak selalu berjalan searah dengan keadilan. Di satu sisi, perhatian publik dapat mendorong transparansi dan pengawasan terhadap proses hukum. Tetapi di sisi lain, perhatian itu seringkali bersifat sementara. Ketika isu baru muncul, fokus masyarakat perlahan bergeser. Kasus yang sebelumnya memenuhi lini masa mulai tenggelam oleh tren berikutnya. Perlahan, jumlah unggahan berkurang. Tagar yang sebelumnya ramai mulai menghilang dari daftar pencarian. Lini masa kembali dipenuhi hiburan, kontroversi baru, dan topik yang berbeda. Namun bagi korban dan keluarga mereka, waktu tidak pernah benar-benar berjalan ke depan. Luka tetap ada, pertanyaan tetap ada, dan keadilan masih terus ditunggu. Pada Maret 2026, publik dikejutkan oleh kasus penyiraman air keras terhadap aktivis HAM Kontras, yaitu Andri Yunus. Peristiwa ini memicu gelombang perhatian publik di media sosial. Berbagai unggahan, pemberitaan, dan diskusi bermunculan, menuntut transparansi serta kejelasan proses hukum. Di ruang digital, masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga ikut mengawal perkembangan kasus. Di Semarang, kasus penembakan siswa SMK Gama Rizkinata Oktavandi juga memantik perdebatan publik. Narasi awal yang beredar kemudian dipertanyakan setelah muncul temuan dan fakta yang berbeda. Media sosial menjadi ruang tempat masyarakat membandingkan informasi, menyebarkan temuan baru, dan mempertanyakan kebenaran yang disampaikan. Viralitas membuka ruang diskusi yang lebih luas mengenai hak hidup dan akuntabilitas aparat. Sementara itu, di Indramayu, terdakwa Ririn Rifanto mengaku dipaksa memberikan pengakuan dalam proses penyidikan. Klaim tersebut menyebar luas di berbagai platform digital dan memunculkan perhatian publik terhadap proses penegakan hukum. Di tengah perdebatan yang berlangsung, masyarakat kembali menggunakan media sosial sebagai sarana untuk mencari informasi dan menyuarakan pendapat. Menurut saya, kenapa media sosial itu karena memang media sosial adalah sarana yang sangat fleksibel dan mudah diakses oleh beberapa masyarakat luas, terutama di dunia. Aku melihat adanya kemudahan dalam pemakaian sosial media. Nah, sehingga banyak orang yang cenderung memilih sosial media untuk bersuara dibandingkan ikut turun ke jalan atau enggak bertemu langsung dengan para aktivis atau bertemu secara kolektif. Menurut aku sendiri, media sosial itu berhasil memotong jalur birokrasi penegak hukum yang selama ini tuh kayak kaku dan cenderung lambat ya. Tidak adanya lagi ruangan yang tersedia selain di dunia maya. Dulu, sebelum adanya media sosial, orang kalau ada aksi menyampaikan pendapatnya, ya pasti dengan cara konvensional, turun ke jalan. Bisa membantu, tetapi tidak secara otomatis itu menghadirkan keadilan atau justice gitu ya. Karena yang dapat dilakukan media sosial itu adalah menjaga sebuah kasus ini tetap tersampaikan dan tidak menimbulkan hoax gitu ya. Dan keadilan juga tetap harus dibuktikan melalui fakta,
investigasi dan juga proses hukum yang transparan. Pastinya sih dengan adanya sosmed ini bukan cuman kasus-kasus tadi, cuman kasus-kasus lain juga pasti bisa sangat terbantu dengan adanya media sosial karena penyebarannya akan jauh lebih luas dan informasinya juga akan lebih lengkap. Secara fungsional, gerakan di media sosial tuh menurut aku sangat membantu ya, terutama dalam fungsi monitoring atau pengawasan, kayak kasus Andri Yunus di Semarang ataupun dinamika persidangan Ririn Rifanto tuh menunjukkan bahwa perhatian publik yang masih bertindak sebagai spotlight atau lampu sorot. Nah, atensi digital ini tuh memaksa institusi penegak hukum untuk bersifat lebih transparan, akuntabel, dan juga berhati-hati dalam mengambil keputusan. Nah, menurut aku untuk skala kecil seperti kasus-kasus yang viral kayak gitu, tekanan itu masih ada bantuan dan juga ada juga perubahan dari proses hukumnya. Contohnya seperti kasus viral yaitu penjamret yang meninggal oleh suami korban. Nah, itu kan tadinya suami korbannya mendapat ketidakadilan. Atau ini deh, yang baru aja deh, pesta babi. Pesta babi itu sulit sekali untuk ditayangkan. Bahkan banyak sekali YouTube yang di take down. Saya udah nonton, saya belum beres, dikit lagi beres itu, tapi udah hilang videonya. Terus di-upload lagi akhirnya. Terus si TNI lewat Maruli Simanjuntak, Kasat TNI AD, dia bilang, ya siapa yang mendanai film-film seperti Pesta Babi itu? Dia denial lah intinya. Tapi itu artinya viralitas tadi, seperti Pesta Babi itu ternyata bisa sampai ke telinga pemerintah. Contoh yang bagus untuk ini misalnya di Nepal sana kemarin soal Gen Z protes. Gen Z protes itu kan muncul lagi-lagi dari viralitas kan. Tekanan publik itu dapat mempengaruhi tingkat perhatian terhadap suatu kasus sebenarnya. Tetapi seharusnya tidak menentukan putusan hukum. Karena yang ideal itu adalah media sosial itu mendorong transparansi dan juga pengawasan publik, bukan menggantikan fungsi lembaga hukum itu sendiri. Secara realitas sosiologi hukum, pengaruhnya tuh sangat signifikan ya. Kita tuh nggak sampai menampik adanya fenomena di mana viralitas tuh menjadi pemicu percepatan sebuah kasus. Tekanan publik atau public pressure itu menciptakan beban reputasi bagi institusi penegak hukum sehingga mereka tuh dituntut untuk merespon dengan cepat demi menjaga kepercayaan masyarakat. Namun pengaruh ini tuh sebenarnya memiliki dua sisi, kayak dua sisi gitu. Di satu sisi tuh ia menjadi katalisator keadilan, di sisi lain kita tuh juga harus waspada terhadap resiko trial by press, di mana penghakiman massal digital mendahului proses hukum objektif yang berpotensi mengaburkan fakta persidangan demi memuaskan sentimen publik. Kita ambil contoh dari kasusnya Jessica Kumala Wongso atau Verdi Sambo yang dimana kasusnya tuh di awal-awal tuh sempat sangat dikawal oleh netizen-netizen di media sosial. Nah, berdasarkan realita ada beberapa kasus yang terjadi kayak sebelumnya yang skala hukumnya kecil itu masih bisa berpengaruh. Proses hukumnya yang awalnya tadinya ada sebuah ketidakadilan lalu berubah menjadi adanya keadilan. Namun yang proses hukumnya agak lama dan agak rumit. Misalnya kasus Munir yang sampai sekarang, terus si Bu Marsinah, ya kan, aksi Kamisan, yang setiap hari Kamis dia turun ke jalan untuk menanti keadilan. Karena media sosial ini bergerak dengan logika isu yang dimana based on experience saya sendiri itu memang dari beberapa kasus yang sedang membludak ataupun viral rata-rata itu hanya bertahan 2 minggu. Pertama, gerakan di media sosial tuh masih berbasis amarah dan krisis kayak tadi. Dan mereka mungkin berekspektasi proses hukumnya itu gak akan panjang banget.
mungkin karena di media sosial juga nih nggak terlalu banyak ya informasi yang beredar dan ada beberapa oknum yang mencoba untuk menutupi kasus dengan berita-berita lain. Menurut aku di sini ada 2 faktor ya. Yang pertama tuh karakteristik algoritma media sosial dan keterbatasan daya dukung atensi masyarakat atau attention span. Nah, platform digital hari ini tuh, dirancang untuk terus memproduksi kebaruan demi menjaga keterikatan pengguna. Ketika sebuah kasus itu udah nggak lagi menyajikan perkembangan atau dramatisasi baru, algoritma akan menurunkan visitabilitasnya dan perhatian publik tuh secara natural akan terdistraksi atau teralihkan oleh isu yang baru dianggap lebih mendesak atau kontroversial. Karena ada strategi politik yang digunakan oleh politisi itu untuk menutup itu tadi. Untuk apa sih dia menutup itu ya? Untuk kepentingan politik lagi, lagi-lagi. Contoh misalnya kasus kasus bencana banjir di Aceh kemarin. Sekarang udah ketutup kok itu. Tapi saya tuh masih kontakan sama salah satu relawan di sana namanya Mas Faisal Yusri. Dia relawan. Waktu itu saya ngirim bantuan donasi ke Aceh, ngirim uang sama pakaian gitu-gitulah. Ngirim ke Aceh, dia yang menerima. Tapi sampai sekarang dia tuh masih update soal apa ya kekacauan yang terjadi akibat bencana banjir. Tapi sampai sekarang media tuh udah nggak ada lagi kok. Lihatlah teman-teman, udah ketutup kan sama yang lain kan? Ketutup sama ya apapun itu. Perjuangan yang harus dilakukan. Tentunya itu konsistensi sih. Karena memang masyarakat ini perlu mengubah kepedulian itu menjadi pengawalan yang berkelanjutan terus-menerus. Kayak dari Organizing Institute nih, aku pernah baca postingan mereka, ada yang dinamakan aktivisme regeneratif. Aktivisme regeneratif nih bagaimana caranya aktivis ini merawat gerakan mereka agar tidak hanya tren sesaat doang. Tentunya kalau dari aku sih yang pertama harus dikawal terus, jangan pernah lupa gitu, dan di pikiran kita tuh, di mindset kita tuh jangan pernah menyuarakan keadilan hanya untuk FOMO sesaat. Menurut aku masyarakat tuh harus mampu untuk mentransformasikan gerakan digital ini dari yang sifatnya reaktif menjadi gerakan yang strategis dan berkelanjutan. Yang pertama itu harus ada konsistensi dalam melakukan follow up atau pengawalan isu secara berkala, bahkan ketika gelombang viralitasnya itu sudah menurun. Yang kedua, gerakan di media sosial tuh harus terintegrasi dengan gerakan ranah fisik atau offline ya. Artinya netizen itu perlu mendukung atau berkolaborasi atau mempercayakan advokasi jangka panjang kepada lembaga sipil formal seperti Lembaga Bantuan Hukum, LBH, NGO Kemanusiaan, atau Koalisi Masyarakat Sipil. Nah, media sosial itu bertindak sebagai pemantik kesadaran publik, namun penyelesaian formalnya itu tetap membutuhkan koridor hukum dan pengorganisasian yang terstruktur. Kayak gitu. Harus turun. Mau gimana? Harus ada aksi. Aksi aksi ini berupa demonstrasi atau gimana Pak? Iya, harus demonstrasi. Sekarang tuh cuap-cuap di media sosial tuh percuma juga kadang. Katakanlah misalnya 17+8 kemarin. Ya udah berhenti di situ aja, nggak ada tindak lanjutnya tuh. Walaupun sebenarnya udah turun aksi juga. Tapi nggak ada tuh sampai sekarang. Tuntutan-tuntutan itu yang kemudian diakomodir sama DPR itu sendiri. Viralitas telah memberi masyarakat ruang untuk bersuara. Ia mampu memperluas perhatian publik, membuka diskusi, dan juga mendorong pengawasan terhadap kekuasaan. Namun, viralitas bukanlah akhir dari perjuangan. Karena keadilan tidak diukur dari banyaknya tayangan, jumlah unggahan, ataupun ramainya tagar.
Di balik setiap konten yang dibagikan, terdapat manusia yang benar-benar terluka. Dan di balik setiap kasus yang perlahan dilupakan, masih ada keluarga yang menunggu jawaban. Maka pertanyaannya tetap sama. Apakah viralitas mampu menghadirkan keadilan? Ataukah ia hanya menjadi riuh sesaat sebelum akhirnya tenggelam dalam sunyi?